Em, Tentu ketika menyusun kerangka ekonomi makro, ada dua hal yang menjadi dasar penting. Yang pertama itu adalah mengenai kondisi perekonomian global. Dan kemudian yang kedua adalah kondisi perekonomian domestik. Kami akan langsung saja kepada slide 10. Ini adalah kondisi dari perekonomian global yang nantinya tentu akan berpengaruh bagaimana kita melihat kondisi di 2015. Mungkin jika Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang kami hormati bisa melihat, bila dibandingkan dengan 2014, maka memang ada harapan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 itu akan sedikit lebih baik. Bisa dilihat di mana pertumbuhan ekonominya itu kalau 2014 3,6%, 2015 itu 3,9%. Akibatnya karena pertumbuhan ekonomi global membaik, maka volume perdagangan globalnya juga akan mengalami peningkatan. Maka implikasi dari kondisi ini adalah jika pertumbuhan ekonomi globalnya membaik, volume perdagangan globalnya membaik, maka akibatnya adalah permintaan terhadap ekspor Indonesia juga akan meningkat. Sehingga dari sisi itu kami berpandangan ada ruang di mana pertumbuhan ekspor bisa lebih tinggi di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014. Oleh karena itu, ini akan menjadi satu faktor positif mengapa kami menganggap bahwa probabilitas atau kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 akan lebih baik dibandingkan dengan 2014 karena dari sisi global ada kecenderungan membaik. Kita masuk slide 12. Ini adalah konsensus sebelah kanan di sini. Ini adalah konsensus proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 dan 2015 per Mei 2014. Jadi ini baru sekali. Ada forecastersnya mulai dari Investment Bank, kemudian juga ada institusi lain. Yang ingin kami sampaikan di sana adalah untuk 2015 itu rata-ratanya adalah 5,8%. Dan range-nya itu ada pada kisaran dari Deutsche Bank yang paling optimis itu Dana Reksa Securities 6,4, tetapi dia menjadi outlier sendiri, ya. Sedangkan yang paling pesimis itu datang dari Deutsche Bank yang 5,5. Sehingga rata-ratanya 5,8%. Institusi lain seperti Bank Indonesia, nanti saya kira Pak Gubernur bisa menyampaikan, itu 5,4 sampai 5,8. IMF berdasarkan Mei 2014 5,8% dan World Bank 5,6%. Ini adalah proyeksi dari berbagai institusi dan lembaga yang ada sejauh ini. Nah, sekarang kami akan masuk dengan perkembangan domestik. Kami akan masuk saja ke slide 15. Ya. Di sini bisa dilihat bahwa sampai dengan triwulan 1 2014 pertumbuhan ekonomi adalah 5,2%. Tetapi kita bisa lihat tren di sini bahwa ada kecenderungan konsumsi rumah tangganya terus meningkat. Nah, jika pola ini terjadi, maka kita berharap bahwa ada kemungkinan dengan tren ini, maka salah satu sumber dari pertumbuhan ekonomi akan datang salah satunya dari konsumsi rumah tangga. Kanan bawah itu adalah ekspor impor. Kami tadi sudah menyampaikan bahwa dengan kecenderungan global yang membaik, maka ekspor juga akan mengalami peningkatan. Sehingga dengan kondisi seperti itu, kita bisa masuk slide 17. Ini adalah outlook dari range yang diusulkan oleh pemerintah untuk tahun 2015. Tadi Pak Ketua sudah menyebut pertumbuhan ekonomi ada pada kisaran 5,5 sampai 6%. Inflasi 3 sampai 5%, nilai tukar 11.500 sampai dengan 12.000. Jika dilihat ini sedikit lebih tinggi range-nya dibandingkan dengan 2014 karena ini untuk mengantisipasi kemungkinan The Fed menaikkan tingkat bunga di tahun depan. Tetapi tentu ini dalam bentuk range juga akan tergantung karena 11.500 juga masuk di dalam range ini, sementara asumsi yang kita pakai untuk tahun ini adalah 11.600. Nah, untuk suku bunga SPN sedikit
range-nya lebih tinggi daripada APBNP. Kenapa? Karena jika Amerika menaikkan tingkat bunganya, maka mau tidak mau yield dari bond atau surat utang negara itu ada kemungkinan juga harus melakukan penyesuaian, sehingga range-nya itu pada 6 sampai 6,5%. ICP ini menarik karena harga minyaknya sekarang dipakai 105, tetapi kita juga mengantisipasi ada beberapa kecenderungan yang terjadi di Irak dengan geopolitik, di mana sempat harganya meningkat sampai dengan 109 pada waktu lalu, tetapi sekarang turun lagi, sehingga ini dalam range ini, tetapi 95 juga dimasukkan. Kemudian minyak mentah, Bapak dan Ibu anggota Komisi 11 yang terhormat, ini yang nanti akan dibahas di Komisi 7, tetapi untuk governance kami perlu menyampaikan, angkanya ini meningkat tajam, karena asumsinya adalah per November ini, itu cepu sudah mulai bisa berproduksi. Itu informasi yang kami peroleh dari Kementerian SDM, dari SKK Migas. Untuk gas, 1.200 sampai dengan 1.250 ribu barrel setara minyak. Kami tidak akan masuk secara rinci mengenai pertumbuhan ekonomi 6 sampai slide berikut 5,5 sampai 6%. Tetapi yang kami ingin sampaikan adalah bahwa bisa dilihat di dalam range ini bahwa pertumbuhan ekonomi itu terutama nanti akan banyak didorong, utamanya adalah konsumsi rumah tangga seperti yang kami sudah sampaikan. Dan kemudian yang kedua adalah ekspor karena perbaikan dari ekonomi global, dan juga investasi. Investasi itu bayangannya karena 2013 dan 2014 adalah tahun konsolidasi, sehingga nanti di pemerintahan baru akan ada ruang yang lebih baik bagi pemerintah ya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik di dalam tahun 2015. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya menyampaikan dari sisi kebijakan dan program, khususnya untuk tahun 2015 dalam bentuk rencana kerja pemerintah. Bahan yang lengkap mudah-mudahan sudah dibagikan kepada Bapak Ibu semua, sehingga yang akan saya sampaikan barangkali highlight-nya saja untuk mempersingkat waktu. Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang kami hormati, sebagaimana kita maklumi, RKP tahun 2015 merupakan RKP tahun transisi, jadi dan sekaligus juga tentu merupakan tahun pertama dari RPJMN 2015-2019, dan yang disiapkan dari RKP 2015 ini berdasarkan rancangan teknokratiknya. Jadi draft dari rancangan teknokratik RPJMN 2015-2019. Sehubungan RPJMN yang definitif tentu belum ada, masih menunggu presiden dan wakil presiden terpilih beberapa saat lagi. Oleh karena itu, RPJMN teknokratik 2015-2019 disusun berdasarkan suatu kerangka besarnya itu, yang barangkali saya langsung saja ke halaman 10 ya. Nah, ini adalah kerangka teknokratik dari RPJMN 2015-2019 yang tentu berdasarkan beberapa referensi utama. Yang pertama adalah amanat dari Undang-Undang 17/2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, di mana ada dua fokus utama lah, intinya memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Jadi apa yang sudah dicapai tentu untuk ditingkatkan. Kemudian yang kedua, menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus meningkat. Jadi ini yang tentu dijadikan ya reference atau fokus pada RPJMN yang berikut. Dan tentu saja dalam perspektif jangka panjang setelah 2025 ini bagaimana kemudian Indonesia juga bisa, ya istilah ini salah satu istilah saja, keluar dari middle income trap, tetapi intinya bagaimana Indonesia bisa mencapai tahapan ya pembangunan negara berpendapatan menengah tetapi yang atas begitu, kelompok atas. Sekarang kita masih kelompok yang lower
middle income country. Oleh karena itu 5 tahun ke depan menjadi sangat krusial ya, sangat strategis. Kita tidak boleh, istilahnya tidak boleh meleset begitu, karena kalau meleset ya akan sulit begitu ya mencapai arahan pembangunan yang jangka panjang tadi. Di samping itu tentu ya harus mempertimbangkan tantangan peluang baik yang sifatnya domestik maupun eksternal. Domestik misalnya bonus demografi, tantangan sekaligus peluang. Yang eksternal antara lain misalnya ASEAN Economic Community, kemudian agenda pembangunan ya, pasca 2015, agenda pembangunan global, tantangan juga perubahan iklim dan sebagainya. Ini juga tentu yang harus menjadi perhatian. Dan juga satu hal lagi yang barangkali membedakan ya, RPJMN ke depan dibandingkan sebelumnya adalah juga perhatian terhadap kerangka implementasi supaya semuanya ini bisa berjalan dengan lebih berhasil lagi. Jadi tidak hanya kebijakan, program, kegiatan lalu pendanaan dan APBN saja, tetapi non APBN misalnya infrastruktur kan banyak juga bisa mulai memanfaatkan non APBN, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Nah, untuk tema yang saat ini disusun dalam RKP 2015 adalah melanjutkan reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Kemudian dijabarkan lebih lanjut, kami langsung saja slide 19. Slide 19 karena belum ada prioritas nasional. Prioritas nasional itu merupakan domain ya dari pemerintahan yang akan datang, presiden dan wakil presiden terpilih. Maka yang ada di RKP 2015 ini kami jabarkan menjadi isu strategis, jadi bukan prioritas nasional. Jadi perkembangan pasar tenaga kerja atau penciptaan kesempatan kerja. Jadi kami sampaikan data mulai 2002 sampai yang terakhir 2014 ya, terakhir ini tentu berkenaan dengan waktu itu Februari 2014 ya, sudah dirilis ya oleh BPS tingkat pengangguran terbuka ya, posisi terakhir 5,7%. Jumlah penganggur 7,15 juta orang, kesempatan kerja 118,17 juta dan angkatan kerja 125,32 juta. Dan tentu waktu itu dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif ya melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Triwulan 1 adalah 5,21%. Tetapi secara keseluruhan 1 tahun terakhir elastisitas kesempatan kerja per 1% pertumbuhan ekonomi ini bisa mencapai sekitar 293.000. Ini tahun atau periode 2013-2014. Sehingga posisi Februari 2014 tingkat pengangguran terbuka, ini halaman 41, ini pada tingkat 5,71%. Dan ini juga kalau kita lihat ya tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan ini hampir seluruhnya mengalami penurunan kecuali yang tingkat pendidikannya ini SD dan diploma. Kemudian yang terakhir mengenai tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan baru saja kemarin ini ya dirilis yang Maret 2014 yaitu pada posisi 11,25%. 11,25%. Dan khusus ya apabila kita melihat pada satu tahun terakhir ya Maret 2013 sampai dengan Maret 2014 tentu ada semacam peningkatan ya sedikit, tetapi apabila kita bandingkan September 2013 sampai dengan Maret 2014 sesungguhnya terjadi penurunan dari jumlah orang miskin sebanyak 320.000 orang. Isu kesenjangan tentu menjadi concern, ini juga yang menjadi perhatian di dalam RKP 2015. Nah, sehingga untuk target ini untuk 2015 ya di halaman 44 ini yang terakhir, target 2015 khususnya tingkat pengangguran terbuka menjadi kisaran 5,5 sampai dengan 5,7% dan angka kemiskinan targetnya adalah 9 sampai dengan 10%. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan asesmen terbaru Bank Indonesia
tentang prospek 2015. Pandangan Bank Indonesia yang kami akan sampaikan terfokus pada asumsi makroekonomi era APBN 2015, khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan inflasi. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, untuk tahun 2015, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional akan kembali membaik. Dari sisi global, perakiraan didasari pada proses pemulihan ekonomi global yang diperkirakan akan semakin kuat, dimotori dengan membaiknya ekonomi negara maju. Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2015 dapat mencapai 3,9%, lebih tinggi dari perkiraan tahun 2014 sebesar 3,4%. Pertumbuhan ekonomi global yang meningkat tersebut di tahun 2015 akan berdampak pada perbaikan harga komoditas dunia. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekspor Indonesia pada tahun 2015. Selain itu, prospek perbaikan ekonomi nasional tahun 2015 juga ditopang oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi maupun investasi. Perbaikan prospek konsumsi rumah tangga didorong perbaikan daya beli sejalan dengan peningkatan pendapatan dan penurunan inflasi. Selain itu, investasi tahun 2015 juga berpotensi meningkat didorong perbaikan permintaan ekspor dan kenaikan konsumsi rumah tangga. Atas dasar pertimbangan tersebut, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 dapat berada pada kisaran 5,4% sampai 5,8%. Kisaran proyeksi tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang diperkirakan berada pada kisaran 5,1 sampai 5,5%. Secara keseluruhan, kami memperkirakan inflasi tahun 2015 dapat berada dalam rentang sasaran inflasi 4% plus minus 1%. Kita lihat di PowerPoint 2, jumlah penduduk miskin dan persentasenya dari tahun 2010 sampai dengan 2014 memang terjadi penurunan, tetapi penurunannya sangat lambat, sangat landai. Ini menunjukkan bahwa memang penduduk miskin yang ada sekarang ini memang sudah pada level yang sangat sulit diturunkan apabila tidak dilakukan upaya-upaya khusus. Jadi dari 2010 13,33%, kemudian 2011 untuk yang Maretnya 12,49% sampai dengan yang kemarin terakhir Maret 2014 11,25%. Ini kami sampaikan juga bahwa karakteristik penduduk miskin yang sekarang 11,25% ini memang agak khusus gitu. Tadi saya katakan kalau tidak ada upaya khusus seperti pendidikan kepala rumah tangganya itu SD dan tidak tamat SD. Kemudian juga usia kepala rumah tangga yang keluarga miskin ini juga sekitar 49-50. Kemudian jumlah anggota keluarganya juga antara 4 sampai 5 sehingga memang agak sulit untuk turun drastis, sehingga untuk ke depan perlu barangkali dicari cara-cara khusus untuk menurunkannya. Kemudian yang berikutnya pengangguran sudah tadi sampaikan oleh Ibu Menteri, memang pada level Februari 2014 5,7%, tetapi kami ingin menambahkan sedikit di coba slide 15 dan 16. Tingkat pengangguran terbuka yang 5,7% atau jumlahnya 7,15 juta orang. Tetapi kami ingin menyampaikan juga bahwa dari total yang bekerja ini pada grafik yang kanan gitu, dari tahun Februari 2014 dari 118,17 juta total yang bekerja, mereka yang bekerja itu 59 hampir 60% bekerja di sektor informal.
40,2% di sektor formal. Ini juga apabila ingin ditingkatkan, tentunya juga harus ada upaya baik untuk menciptakan lapangan kerja baru maupun untuk meningkatkan dari informal ke formal.